Shalom, hari ini kita merayakan Good Friday, Jumat Agung, di mana Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kita semua. Dia memberikan cintanya yang tidak bisa kita balas. Dia memberikan tubuhnya, Dia memberikan hatinya, Dia memberikan hidupnya, jiwanya, bahkan penghinaan yang Dia terima untuk kita. Sampai kapanpun kasih Yesus dalam hidup kita tidak akan pernah hilang, sekalipun kita yang sering meninggalkan Dia. Jangan kalian takut ketika kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mencari kita. Bahkan Tuhan meninggalkan 99 dombanya hanya untuk mencari satu dombanya yang Dia kasihi. Mari saudara, kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Jumat Agung ini adalah Jumat yang sungguh diberkati, karena kita merasakan bahwa kita tidak bisa berjumpa dengan saudara kita selain hanya dengan Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian ini, Kasih dari Surga. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dalam Bapa, kita naikkan sama-sama pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir
kita akan menikmati firman Tuhan pada hari ini. Kami mengundang Pak Gembala untuk menyampaikan pesan supaya kita jemaat dikuatkan, diteguhkan dalam suasana yang sangat luar biasa ini, sehingga kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami dengan anugerah-Mu. Engkau memimpin kami hari ini Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja-Mu bukanlah sebuah gedung Tuhan, tetapi gereja-Mu adalah diri kami yang Kau kasihi dan Kau cintai, yang Engkau tebus, yang Engkau pilih dan Engkau tetapkan. Dengan segala kelemahan kami Tuhan, Engkau membuat kami tetap berdiri oleh karena tangan-Mu menopang hidup kami. Kami siap menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami siap menikmati sabda-Mu Tuhan. Biarlah urapan Allah secara khusus mengalir kepada gembala kami dan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita beribadah secara online untuk memperingati segala perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dan menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita bisa melihat bahwa saat detik-detik terakhir Tuhan Yesus Kristus merasa seakan-akan ditinggalkan oleh Bapanya, dan ia harus bergulat sendiri untuk mengalami suatu penderitaan yang kiranya tidak sanggup untuk dialami oleh siapapun manusia di dunia ini. Dan pada detik-detik terakhir itu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berseru kepada Bapanya. Karena dia sadar bahwa semuanya itu harus ia jalani sendiri tanpa melibatkan Bapanya. Kita bisa melihat di dalam Markus 15 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah suatu ungkapan yang sejujurnya dari lubuk hati Tuhan yang paling dalam, bahwa sebagai manusia yang merasakan ketakutan dan kegentaran yang luar biasa. Karena pada saat inilah ia merasakan bahwa ia harus menjalani semuanya itu sebagai wujud daripada manusianya, sebelum ia kembali dengan wujudnya sebagai Allah yang luar biasa. Dan pada detik-detik terakhir sebelumnya, kita melihat di dalam Yohanes 19 ayat 30, di mana Tuhan Yesus Kristus, dia harus minum anggur asam, yang berarti Tuhan harus menerima dan menelan segala kepahitan akan kejahatan dan dosa kita. Yohanes 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi pada detik-detik terakhir, ia menerima dan meminum segala kepahitan, segala dosa, segala kesalahan kita yang ditanggungnya di atas kayu salib. Kita melihat bahwa Tuhan benar-benar luar biasa. Tanpa sedikit pun ia membantah maupun ia mengeluh akan segala sesuatu yang dialaminya. Tuhan menyerahkan nyawanya bukan karena apa-apa, bukan karena ia berdosa, bukan karena ia bersalah, namun ia menyerahkan nyawanya karena dosa-dosa dan perbuatan kita. Galatia 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya kita sudah berada di dalam lembah dosa. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa. Dan segala dosa itu tidak mampu kita tanggung sendiri. Dan hanya Tuhanlah yang mampu untuk mewakili kita
dan menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Demikian juga Ia memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa bisa hidup untuk kebenaran. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa, dan kita bisa merenungkan. Tidak satupun manusia di dunia ini yang siap mengorbankan dirinya untuk orang lain yang demikian besarnya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk ganti nyawa orang lain. Saya sangat yakin dan percaya betapa luar biasa dan dahsyatnya Allah kita, yang mana seringkali kita mengacuhkannya, seringkali kita tidak menghiraukannya, dan kita menganggap seakan-akan segalanya berjalan dengan bagaimana biasanya. Sekarang kita melihat dunia sedang terguncang, di mana-mana orang berbicara mengenai COVID-19. Mengapa? Baru sekarang mereka berteriak, mereka mengajak doa bersama, mereka mengajak bersujud bersama. Mengapa tidak dari dahulu? Inilah karakter kita sebagai manusia. Sebelum kita terjepit, sebelum kita terdesak, seringkali kita melupakan dan melalaikan Allah kita. Bukankah kita terlalu sering mementingkan ego dan diri kita sendiri? Bukankah kita lebih sering mengutamakan kebutuhan dan pekerjaan kita dibanding kita datang kepada Tuhan? Bukan suatu hal yang aneh dan rahasia lagi. Betapa banyak di antara kita untuk pelayanan dan melayani Tuhan susahnya bukan main. Tetapi untuk kepentingan diri sendiri, misalnya bermain golf dan sebagainya, dengan mudah kita bisa melakukannya. Dan kita selalu mempunyai beribu alasan untuk menguatkan pandangan kita. Seringkali kita tidak bisa beribadah, seringkali kita tidak bisa melayani Tuhan dengan satu alasan: beban pekerjaan yang mengharuskan saya untuk bekerja, tugas-tugas saya yang harus saya laksanakan. Tapi kenyataan sekarang, dikala Tuhan bergerak, Tuhan ingin supaya kita semua beristirahat di rumah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak pernah beralasan, oh saya tidak bisa di rumah karena tugas saya di kantor, oh saya tidak bisa di rumah karena saya harus meeting. Sekarang saatnya lah Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah di atas segala-galanya. Tidak usah kita ribut, tidak usah kita takut, tidak usah kita mengalami suatu kegentaran yang luar biasa. Dan baru kita bersujud dan mencari Tuhan. Padahal setiap saat, setiap waktu, Tuhan selalu siap untuk kita ketemu. Bukankah ada tertulis, hai datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi selama kita tidak pernah berbeban berat, kita tidak pernah letih lesu, kita tidak ingat akan Tuhan. Namun sekarang saatlah kita untuk mengingat dan kembali datang kepada Tuhan. Dan baru sekaranglah mereka berbondong-bondong, bahkan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, siap bertelut di bawah telapak kaki Tuhan untuk minta pertolongan. Saya sangat yakin dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan pernah engkau melupakan aku. Karena di saat-saat yang kritis, engkau sangat membutuhkan aku. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Sehingga kadangkala kita dikejutkan dengan adanya COVID-19 ini. Yang tidak saja berlaku di sekeliling kita, di kota kita, di negara kita, bahkan seluruh dunia merasakannya. Inilah karya Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya, agar kita bisa kembali kepada fitrah kita untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa. Karena segala dosa dan penyakit kita telah ditanggungnya di atas kayu salib, maka Tuhan memberikan kita yang telah mati terhadap dosa untuk hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkannya. Inilah suatu janji Tuhan. Janji yang luar biasa yang diberikan kepada anak-anaknya yang senantiasa sering mengingkari, sering melupakan Bapanya yang di surga. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai suatu jembatan. Ia adalah pendamaian untuk semua dosa umat manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini sungguh luar biasa. Tuhan menjadi pendamaian dosa bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia tanpa terkecuali. Sayangnya, tidak banyak dari umat manusia yang di dunia yang mau datang dan menerimanya sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Setelah kita menyadari akan segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, memang itu suatu hal yang utama. Namun lebih esensial lagi, bukannya kita hanya sekedar mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, but what the next? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang Tuhan kehendaki dari kita supaya kita bisa menurut dengan kehendaknya? Kita tidak bisa membayar pengorbanan Tuhan dengan harta kita. Kita tidak bisa membayar pengorbanan Tuhan dengan emas permata kita. Karena semuanya itu tidak berarti bagi Tuhan. Karena Tuhan pemilik dunia dengan semesta ini dengan segala kekayaannya. Apa yang bisa kita berikan? Mari kita belajar di antaranya. Yang pertama, hendaknya kita mendengar dan melakukan firman. Matius 7 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dikala kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita mempunyai suatu fondasi yang kuat untuk kehidupan kita. Di sini Tuhan mengumpamakan, dikala kita mendengar firman-Nya dan melakukannya, bagaikan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas fondasi batu. Apakah kita sudah melakukannya? Mari kita pada kesempatan yang indah ini introspeksi atas diri kita masing-masing. Yang kedua, perintahnya. Kita bisa baca di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman itu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu sebagai karakter kita pada umumnya sebagai manusia, kita penuh dengan ego, kita penuh dengan keangkuhan, kita penuh dengan kesombongan. Karena semuanya itu menyangkut harga diri kita. Kita selalu ingin dihargai orang, kita ingin ditinggikan oleh orang. Karenanya sedikit saja kita tersinggung, kita akan marah. Tapi di sini Tuhan mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13 berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
ayat ini tidak mudah untuk kita lakukan. Memang mudah kita mengatakan, apalagi khususnya buat saya. Seringkali para hamba Tuhan sangat mudah untuk berkhotbah. Namun, apakah ia sudah sanggup dan mampu melakukannya? Ayat ini juga sebenarnya disampaikan bukan untuk orang lain, tapi khususnya untuk diri pribadi saya sendiri. Di mana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebenarnya yang kita perlu ampuni bukan perbuatan orang terhadap kita, bukan kesalahan orang terhadap kita. Namun yang terlebih lagi yang harus kita ampuni adalah dampak dari perbuatan orang yang menyakitkan dan melukai kita. Mungkin bagi seseorang yang dengan kata-kata menusuk atau melukai kita, begitu dia pergi sudah selesai. Namun dampak daripada kata-kata itulah yang senantiasa membekas di dalam hidup kita. Namun di sini firman Tuhan mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan ayat ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena hanya kasihlah yang mampu membuat kita sanggup untuk mengampuni orang lain. Tanpa kasih, omong kosong kalau kita bisa mengampuni seseorang. Kita mengampuni seseorang karena kita mengasihi. Dan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan. Di mana? Karena ia mengasihi kita, maka ia rela mati di kayu salib. Bukankah kita sering mendengar firman Tuhan? Bahkan kita sudah hafal. Karena demikian besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu ayat yang luar biasa. Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir, adalah melihat dan meniru teladan Yesus. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini adalah saat-saat Tuhan akan menyerahkan nyawanya, di mana ia dihujat, dicaci maki, dicambuk, disiksa. Namun ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini suatu hal yang luar biasa. Dan inilah sebenarnya teladan yang ingin Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Siapkah kita melakukan semuanya ini? Sanggupkah kita melakukannya? Dengan firman Tuhan yang singkat ini, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan bagi kita. Satu, saat Tuhan mati di kayu salib, ia telah melakukan tugasnya dengan taat dan setia sampai kesudahannya. Yang kedua, saat Tuhan Yesus memohonkan ampun bagi orang-orang yang menghujat, menyiksa, bahkan menyakitin dia, membunuh dia sampai mati dengan suatu kerelaan, masih memintakan ampun bagi mereka semuanya. Karena Tuhan tahu Allah akan menghukum mereka apabila Tuhan tidak memintakan ampun untuk mereka. Dan yang ketiga, Tuhan memerintahkan sesuai dengan contohnya, kasihlah kamu satu dengan yang lainnya. Karena tanpa kasih, kamu tidak bisa memberikan pengampunan kepada siapapun juga. Terima kasih. Firman Tuhan telah disampaikan, dan biarlah kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup keseharian kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita tadi sudah menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Mertawiono. Dan hari ini kita akan menikmati juga perjamuan kudus, sakramen yang menjadi pertanda bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Peringatan yang tidak akan pernah kita tinggalkan, peringatan yang tidak pernah akan kita
kita lupakan, yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu-cucu kita. Saudara, mari kita ikuti perjamuan kudus ini dan kita menikmatinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh hikmat, bahwa Yesus ada bersama kita melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kali kita melakukan perjamuan kudus secara online. Memang selama ini belum pernah kita lakukan. Namun kita tidak pernah lupa akan esensi daripada perjamuan kudus itu sendiri. Jadi tempat, waktu, dan cara tidaklah menjadi hal yang esensial. Namun yang menjadi esensi kita adalah apakah kita menghayati dan merenungkan sepenuhnya segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Seperti kita melihat firman Tuhan yang mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari darah itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang di rumah dan dimanapun Anda berada telah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dan bersama-sama dengan saya masuk di dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa perjamuan kudus bukan sekedar ritual yang harus kita ulang-ulang dan berulang, namun esensi daripada perjamuan kudus adalah kita mengingat akan segala pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karenanya, jangan pernah kita menganggap remeh atau sepele akan perjamuan kudus ini. Jangan kita pernah bermain-main dengan perjamuan kudus, tapi hendaklah kita menghayati dan mengimani untuk memperingati segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya yakin Bapak Ibu sekalian telah bersedia dan siap untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan saya. Kalau sudah, mari kita bersama-sama angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang seperti halnya roti tadi, anggur ini pun adalah anggur biasa. Namun, bukankah kita beriman bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, yaitu untuk mengingat segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota, untuk menanggung, membasuh, bahkan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Terlebih lagi Tuhan, segala pergumulan, segala sakit penyakit telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan kini kami boleh bebas. Karenanya Bapak, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih atas segala pengorbanan Tuhannya di atas kayu salib itu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan siap menerima doa berkat dari gembala kita. Persiapkan hati dan pikiran saudara, dan apa yang saudara inginkan dalam doa ucapkan dengan percaya kepada Tuhan, sambil Pak Gembala memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami masih diizinkan untuk beribadah, memuji, menyembah, bahkan memuliakan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, pada kesempatan ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memperingati, mengenang akan segala pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa di kayu salib untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum kami mengakhiri, kami rindu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau. Untuk itu Bapa, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada dimanapun berada, baik yang di rumah maupun di dalam perjalanan, kami, Gembala dan Ibu Gembala GBKDI Victory, dengan ini menyampaikan ucapan selamat Jumat Agung atau Hari Paskah, dan biarlah melalui kuasa dari Paskah ini akan memberkati kita semuanya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung, teman-teman. Semangat, kita percaya Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus memberkati.